Selamat pagi kepada para mahasiswa. Sekali ini saya membawakan eh, kuliah kita ya dalam mata pelajaran irigasi melalui YouTube karena selama COVID ini beberapa kali kita kuliah itu kita ketemu hanya melalui Google Classroom. Oke, jadi kita mulai saja dengan pelajaran adalah rekayasa irigasi. Dalam rekayasa irigasi ini, saya akan bagi kuliah ini dalam 5 section. Ya. Pertama, pengantar rekayasa irigasi. Kedua, kebutuhan air untuk tanaman. Ketiga, hubungan dasar air dan tanah. Keempat, itu surface irrigation, dan yang kelima nanti adalah pengenalan pressurized irrigation. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu adalah pengantar rekayasa irigasi. Dalam section ini atau dalam bagian ini saya berikan dulu pertama adalah definisi irigasi. Perhatikan baik-baik sketsa yang sebelah kanan ini supaya pemahaman irigasi itu bisa lebih dipahami ya. Pertama, irigasi itu adalah teknik pemberian air kepada tanaman dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat sepanjang umur tanaman. Kemudian air irigasi berfungsi untuk menjamin jumlah air yang cukup pada zona akar tanaman sehingga memungkinkan proses pengambilan unsur hara atau ion uptake oleh tanaman secara optimal. Nah, sekarang coba kita lihat yang sebelah kanan ini ya. Dalam di lapangan ya, kita ada kenal namanya adalah root zone atau daerah akar tumbuh ya. Jadi ini kalau kita tanamannya palawija, itu akarnya ini bertumbuh terus sampai maksimum dari mulai benih sampai maksimum dewasa tanamannya itu zona akar maksimumnya adalah D atau root zone. Nah, di dalam tanah ini itu akar tanaman ini harus bisa mengambil unsur hara dari tanah, yaitu dalam bentuk organic matter atau anion dan kation. Itulah yang disebut unsur hara ya. Nah, semua proses perubahan antara anorganik menjadi organik atau dari persenyawaan kimia menjadi senyawa organik seperti ini Na+, P3+, Cl negatif, SO4 negatif gitu, itu unsur hara semua. Harus dalam bentuk ini baru bisa diambil oleh akar tanaman. Nah, kalau demikian, kalau air di sini nggak cukup, maka akar ini nggak bisa mengambil unsur hara ini. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana prosesnya untuk masuk dari tudung akar ini ke tanaman? Itu karena ada transpirasi. Ya, transpirasi ini adalah penguapan dari daun tanaman. Jadi secara kontinu air yang di dalam tanah ini akan menguap melalui transpirasi ini sehingga unsur hara ini tadi masuk bersama dengan air untuk ke dahan, daun, bunga, buah semua ya. Jadi unsur hara itu masuk dengan proses seperti itu. Nah, kalau demikian dari sini baru kita nampak bagaimana pentingnya irigasi, bukan irigasi saja, air di root zone ini ya, di root zone ini bagi tanaman supaya dia bisa tumbuh. Nah, kadangkala kalau air itu kurang, maka proses ini tidak berjalan secara optimum. Apa resikonya? Resikonya adalah tanaman kita tidak tumbuh secara maksimal ya. Jadi hasilnya tidak bisa maksimal atau produksinya tidak bisa maksimal. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau demikian apa maksud dan tujuan daripada irigasi? Maksud penyediaannya adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mampu
mendistribusikan air, baik itu dari sungai, danau, atau air tanah ke lahan irigasi, di mana tanaman itu ditanam. Ya, jadi ini penting karena ada kalanya hujan saja tidak cukup untuk memberikan air yang cukup di root zone seperti yang saya sebutkan di slide yang pertama tadi ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memastikan kesediaan air atau kecukupan air di root zone tersebut cukup selama masa pertumbuhannya. Masa tumbuh itu maksudnya begini, dari mulai tanam sampai harvest atau panen ya. Jadi cultivated, harvesting. Ya, jadi dari prode ini untuk setiap tanaman yang kita tanam harus dijamin di zona akarnya itu cukup air. Nah, oleh karena itu maka apabila curah hujan tidak cukup untuk menjamin itu, maka perlu dibuat irigasi ya. Lanjutkan. Nah, sekarang ini sebagai gambaran umum ya, karena setiap tempat baik di Indonesia sendiri atau di negara-negara lain atau benua lain curah hujannya beda-beda ya. Nah, secara umum ya, pada suatu daerah diperlukan irigasi, tambahan air irigasi untuk budidaya tanaman atau kegiatan pertanian itu adalah pada satu daerah apabila curah hujannya lebih kecil dari 1000 mm per tahun. Nah, sebagai gambaran, kalau saya lihat ya, daerah kita ini ya, kita tinggal di Sumatera Utara ya. Kebetulan kita ada di zona basah sebenarnya, yaitu curah hujan kita di pantai itu kira-kira 1200 mm per tahun. Kalau di gunung sampai ke arah Brastagi sana itu sekitar 3500. Ini zona basah. Tetapi kalau masuk ke arah wilayah yang lebih jauh lagi di sebelah selatan Bukit Barisan ini, itu sebagian wilayah di sana curah hujannya sudah lebih kecil dari 1000 mm. Nah, jadi ini pertama. Kedua, curah hujan tidak merata sepanjang tahun. Ini pun indikasi kita perlu irigasi. Bisa saja curah hujan itu 2000 mm per tahun gitu. Tetapi dia datangnya hanya bulan Desember, Oktober, atau bulan November gitu. Bulan yang lain dia kecil, tidak terdistribusi ya, dan kemarau gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti itu juga, itu budidaya pertanian atau lahan pertanian perlu ditambah air melalui irigasi. Kemudian kalau kita ingin memilih jenis tanaman ya dengan produktivitas tinggi, nah, maka kita tidak mau punya resiko bahwa ada durasi tertentu selama masa pertumbuhannya itu air kurang. Ya, jadi kita nggak mau gambling terserah kepada alam sajalah atau terserah sama Tuhan gitu, nggak bisa begitu. Kalau kita mau berupaya secara optimum untuk mendapatkan produktivitas lahan kita yang tinggi. Jadi dalam kondisi seperti itu juga kita butuhkan irigasi. Kemudian kalau kita menanam tanaman komersial, di mana pola tanam harus dapat diatur sesuai dengan rancangan petani. Jadi ini umumnya begini. Kalau kita mau menanam tanaman tapi kita harus tentukan nanti panennya di bulan berapa ya, supaya harga pasar terhadap produksi ini tepat menurut perkiraan, maka pola tanamnya bisa diatur, tidak harus menunggu curah hujan gitu. Jadi ini diperlukan irigasi. Karena dengan irigasi ini kita mempunyai elastisitas untuk menentukan kapan kita menanam dan kapan panen dari satu jenis tanaman yang kita pilih untuk ditanam. Dan yang terakhir adalah menanam tanaman yang butuh banyak air. Contohnya tanaman padi. Padi itu banyak perlu air. Nah, terutama untuk periode pengubangan,
atau paddling ya. Kemudian selama masa tumbuhnya pun dia harus tergenang terus. Itu namanya ponding system ya. Jadi itu perlu banyak air dan itu kadangkala tidak cukup kalau air hujan saja. Jadi kita harus tambahi dengan air irigasi. Nah, inilah kira-kira irigasi itu diperlukan di daerah yang di mana saja dan kondisi seperti apa. Ini saya kira hampir semua tempat tidak ada yang merata hujannya sepanjang tahun. Jadi kalau itu ditemui juga, walaupun curah hujannya lebih dari 1000 mm per tahun, kita harus buat sistem irigasi. Nah, kemudian saya mau jelaskan tentang sistem irigasi ini. Ya, sistem irigasi itu kita bisa bagi dua secara garis besar ya. Pertama kita sebut namanya surface irrigation atau sering juga kalau di Indonesia kan namanya irigasi permukaan. Irigasi permukaan ini umumnya adalah aliran yang ada di sistem itu semua adalah aliran gravitasi ya. Jadi ini ciri khas daripada surface irrigation atau irigasi permukaan. Kemudian yang kedua adalah pressurized irrigation system. Pressurized irrigation system ini adalah irigasi yang umumnya itu air disalurkan melalui pipa, ya mulai dari sumbernya sampai ke lahan pertanian. Nah, disebut pressurized karena dia ini adalah aliran air yang bertekanan. Jadi bukan aliran gravitasi. Jadi di sini biasanya padanannya adalah pressure atau tekanan. Nah, jadi dia bisa pompa atau elevasi air yang tinggi di sumbernya. Jadi dia media pengantar airnya adalah pipa. Jadi ini dua ini kita bedakan ya. Jadi ada surface irrigation system, ada pressurized irrigation system. Nah, sekarang saya mau jelaskan surface irrigation system ini ada beberapa metode ya. Dalam kategori surface irrigation system, kita mengenal ada 3 jenis metode pemberian air ke lahan pertanian atau unit irigasi atau peta irigasi ya. Pertama itu basin irrigation method atau irigasi metode basin. Dalam metode ini air diberikan ke peta irigasi dengan aliran gravitasi seperti saya katakan tadi. Tapi basin itu yang membedakan dengan yang lain lah basinnya atau petanya, unit irigasinya. Dia itu flat, rata ke semua arah, ya flat. Jadi kalau air mengalir dari ujung ini sampai ujung yang satu lagi, itu hanya karena perbedaan tinggi air dari awal sampai akhir. Jadi dia flat. Jadi artinya rata begini ya. Nah, itu namanya basin. Jadi yang kedua adalah border irrigation method. Ini sebenarnya sama dengan basin tadi, hanya itu kalau tadi basin itu rata ya ke salah arah, ini dia ada slope-nya ke arah aliran. Ke arah tegak lurus aliran dia rata, tetapi ke arah aliran dia ada slope. Kenapa dibuat ada slope? Ini karena jenis tanah ya. Kalau jenis tanahnya agak poreus, nanti kalau dibikin basin, airnya nggak sampai-sampai di ujung gitu. Atau debit yang masuk ke basin ini harus ke kotak atau unit irigasi ini harus besar betul gitu ya. Nah, oleh karena itu tekniknya atau metodenya adalah dibuat helingnya supaya ada energi tambahan untuk membawa air ke ujung unit irigasi ya. Kemudian yang ketiga itu furrow. Furrow irrigation method ini sebenarnya seperti saluran-saluran ya. Jadi ada saluran irigasi, ada unit irigasi di sini, itu dibikin dalam beralur-alur di mana antara alur itu dibikin tempat menanam tanaman ya.
Jadi ada 3, tapi tetap alirannya gravitasi ya, tetap alirannya gravitasi, sehingga surface irrigation ini bisa dipilih antara 3 metode ini ya. Nah, jadi sebelum saya teruskan ya, ini supaya jangan ada pertanyaan berkenaan dengan surface irrigation ini. Karena mungkin selama ini kita mengenal Indonesia ya, irigasi itu kita taunya hanya untuk tanaman padi gitu ya. Jadi kalau yang saya bicarakan di sini, yang saya kuliahkan ini adalah irigasi untuk semua jenis tanaman, termasuk padi. Ya, untuk padi nanti kita bicarakan lagi bagaimana teknik untuk mengelola airnya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, secara umum komponen-komponen irigasi ini bisa kita bagi menjadi 5 ya. Ini adalah komponen-komponen yang harus kita siapkan atau kita pahami untuk satu rekayasa irigasi atau teknik irigasi ya. Satu namanya irrigation unit, inilah petak irigasi, areal di mana tanaman itu kita tanam. Kedua, irrigation canal atau network system. Jadi kalau dia surface irrigation kanal namanya, tapi kalau dia pressurized pipe network ya, pipa namanya ya. Oke. Kemudian drainage system. Satu lahan irigasi, lahan pertanian. Itu kalau tidak disediakan drainasenya, dia tidak akan optimal produksinya. Karena kenapa? Ada air berlebih, kadang-kadang mengganggu pertumbuhan. Atau kalau kita pakai non-ponding system, kalau ada garam di dalam tanah, mencucinya susah. Nggak ada drainase, kemana dibuang. Gitu ya. Jadi drainase itu mutlak diperlukan kalau kita membuat satu perencanaan daerah irigasi ya. Ketiga, road, jalan. Ini pun penting. Kenapa? Kalau kita mau memasukkan pupuk atau bahan-bahan input dari pertanian, kalau nggak ada jalan, ini bisa menjadi mahal semua ya untuk input pertaniannya. Sama halnya kalau produksinya ada, itu membawanya ke pasar, kalau nggak ada jaringan jalan juga jadi mahal. Oleh karena itu, jalan juga adalah bagian penting yang harus disiapkan untuk satu daerah irigasi. Yang terakhir adalah hydraulic structure. Ini bangunan hidrolis ini berfungsi untuk mengatur air, ya, mengatur pembagian, mengukur debit apakah sudah pas sesuai dengan kebutuhan, dan ini semua harus kita rancang penempatannya sesuai dengan fungsinya agar definisi irigasi yang di awal tadi saya sebutkan, memberikan air dengan jumlah yang cukup dan waktu yang tepat itu bisa kita lakukan melalui operasional atau pengoperasian bangunan hidrolis. Nah, sampai di sini dulu. Saya kira sudah jelas dulu ya bahwa irigasi itu apa, komponen-komponennya apa. Oke, sekarang coba kita lanjutkan ya. Dari komponen-komponen irigasi ini tadi, ini untuk yang seluruh sistem irigasi ini diperlukan ya. Sekarang kita mulai dengan surface irrigation. Ya. Nah, surface irrigation seperti saya katakan tadi ini adalah irigasi permukaan, alirannya aliran gravitasi. Nah, ini kira-kira ya sketsa irigasi metode basin ya. Karena tadi kan ada 3 metode tadi ya dalam irigasi permukaan ini. Satu basin, kedua border, ketiga adalah furrow ya. Nah, basin itu adalah seperti gambar sebelah kanan ini ya. Kalau ini unit irigasinya atau peta irigasinya, itu lahan itu harus di leveling rata ke arah kiri, atas, bawah, kiri, kanan. Jadi seluruhnya flat. Jadi dia kalau dilihat dalam potongan lahan itu, ini flat ya ke sini dan ke arah sananya pun flat. Jadi ini yang disebut basin. Berarti apa?
satu unit irigasi atau petak irigasi itu harus dilindungi pakai tanggul keliling, kemudian di dalamnya itu rata ya ke segala arah, itu namanya basin. Nah, jadi untuk ini ya perlu kita bedakan. Inilah yang seperti tanaman padi saya bilang tadi ya. Tanaman padi itu sering juga disebut namanya permanent ponding method, tapi tetap di basin ya. Nah, metode basin itu tetapi airnya permanen tergenang. Jadi namanya permanent ponding method. Ada temporary ponding. Umumnya selain tanaman padi itu diaplikasikan adalah yang nomor 2 ini. Namanya temporary ponding. Tapi ini adalah irigasi metode basin. Ya, jadi basin itu membedakan dengan yang lain adalah lahannya, artinya pembentukan lahannya ya. Kita teruskan. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau yang non ponding ya, artinya penanaman irigasi basin yang non ponding itu ada gambar sebelah kiri ini. Ya. Kemudian kalau ini juga bisa jadi tanaman padi luas seperti ini bisa juga, tetapi dia harus diberi air secara kontinu. Yang umum kita lihat di Indonesia, ya, yang kita di Indonesia, baik di Sumatera, di Jawa, dan ini di Bali nih, gambar yang sebelah kanan ini subak ya. Jadi ini adalah model tanaman padi yang ponding system, ya, ponding system dengan pemberian air yang kontinu dan tergenang. Kalau yang ini bisa diberikan air digenangi seperti ini, nanti dibiarkan beberapa, yang sebelah kiri ya, dibiarkan beberapa saat, nanti dia kering. Kalau kira-kira kandungan airnya udah kurang, dikasih lagi secara periodik gitu ya. Nah, ini adalah basin irrigation system. Nah, sekarang kita yang kedua, yaitu border irrigation method. Ya, border ini land preparation-nya sama dengan basin tadi, hanya bedanya ke arah aliran ini, seperti saya sudah utarakan tadi di awal kuliah ini, dia itu ada slope-nya, ada kemiringannya. Jadi kalau dipotong ke arah aliran, kira-kira seperti ini. Tujuannya adalah supaya air yang dimasukkan dari saluran irigasi ini itu cepat sampai di ujung sini. Kenapa harus cepat? Karena kalau terlalu lama nanti air itu lebih banyak ke bawah, terperkolasi gitu, terinfiltrasi. Jadi padahal kita hanya perlu air untuk membasahi daerah root zone ini. Kalau sudah lewat dari root zone kan nggak bisa diambil oleh tudung akar ya. Jadi makanya dalam irigasi sebenarnya yang penting kita jaga selalu adalah kandungan air di daerah zona akar ini, ya, di zona akar ini. Jadi oleh karena itu dibuat begini supaya ya air itu sedikit lebih cepat sampai di ujung dan tidak terlalu banyak air yang hilang ke bawah ya. Nah, ini prinsipnya sama dengan cara membuat basin, tetapi dia punya slope ke arah aliran ya. Oke. Nah, satu lagi biasanya begini ya, secara umum kalau di sini saluran irigasinya yang merah di bawah ini adalah saluran drainase, ya, supaya air yang di sini kalau berlebih bisa dibuang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Jadi ini adalah contoh irigasi border, ya, di mana air itu ini salurannya seperti saya tadi ini drain ya. Nah, air itu diberikan dari sini dan dia traveling sampai ke sini. Sambil dia berjalan ini, air itu akan terinfiltrasi ke root zone sehingga root zone itu terisi airnya, pori-porinya terisi air dan tanaman itu bisa mengambil air di sana. Secara praktik di lapangan kira-kira seperti ini. Ini kalau diperhatikan ya, ini saluran drainase saluran irigasinya, drainasenya di ujung sana. Ini strip border irrigation agak panjang dia ya. Nah, air dari sini, dari saluran irigasi ini ada yang hitam-hitam ini, itu adalah sipon namanya ya. Sipon itu selang yang bisa kita isi
ke dalam air, kemudian dialirkan dan dia mengalir ke sana untuk mengairi ini seperti gambar yang sebelah kiri ini ya. Nah ini border namanya. Jadi tanaman itu ada di peta border ini. Yang ketiga itu furrow. Ini masih dalam irigasi basin ya, sistem basin. Jadi ini lahan ini semua, masing ini saya kasih contoh di satu lahan ini ya. Lahan ini semua dibagi menurut alur-alur begini, seperti gambar yang sebelah kiri bawah ini saya buat ini ya. Ini ada root zone-nya D, tanaman itu ada di bagian punggung dari saluran ini. Jadi air ada di saluran ini semua. Ini kalau di sini air dari irrigation channel-nya masuk di alur-alur ini atau saluran-saluran ini, tanamannya di tempat yang biru ini ya. Nah, ini prinsipnya punya slope juga ya. Kalau saya potong saluran itu kira-kira begini. Air irigasi itu mengalir terus ke sana, terus nanti air itu masuk ke dalam root zone ke arah kiri, kanan, dan ke bawah sehingga dia membasahi daerah root zone di mana tanaman itu berada. Jadi ini juga merupakan metode irigasi basin ya, karena semua alirannya adalah gravitasi. Nah, coba perhatikan. Ini adalah teknik irigasi furrow, metode furrow ini yang dipakai untuk menanam palawija ya. Ini coba lihat ya. Ini adalah alur-alur yang saya berikan tadi. Jadi sebenarnya kita bikin paret ya panjang, kemudian tanamannya ada di sini. Nanti air itu masuk ke kiri, ke kanan, dan ke bawah ya. Dan ini mengisi. Jadi ini diambil pakai siponnya. Ini sebelah kanan ini lebih nampak jelas bahwa ini adalah sipon mengambil air dari saluran irigasi, dan ini adalah tanaman di mana paret-paretnya ini kita isi air dan ini tanamannya tidak tergenang air ya. Nah, selanjutnya pengenalan tentang atau pengantar tentang pressurized irrigation. Surface irrigation itu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada basin, border, dan furrow seperti yang itu tadi. Nah, sekarang pressurized irrigation. Nah, pressurized irrigation ini bisa dibedakan ada dua ya, ada dua metode dalam sistem pressurized irrigation system. Itu ada dua, satu sprinkler irrigation method, satu drip atau trickle irrigation method. Sprinkler itu adalah salah satu irigasi dengan bertekanan atau pressurized irrigation yang sifatnya menirukan curah hujan ya. Jadi air itu kita masukkan ke dalam pipa dan di pipa itu dipasang ada head sprinkler namanya dengan stick setinggi yang kita perlukan sesuai dengan tinggi tanaman. Nanti itu akan bisa berputar dan memberikan pancaran seperti air hujan, menirukan air hujan. Jadi itu namanya irigasi pancaran atau sprinkler ya. Jadi ini adalah metode pressurized irrigation yang pertama. Yang kedua drip atau trickle. Ini adalah irigasi tetes ya. Jadi irigasi tetes airnya tidak mencurat seperti tadi, tetapi dia menetes langsung ke sekitar tanaman itu atau di akarnya. Jadi ada sub irrigation method namanya. Kadang-kadang ada juga orang tanam pipa langsung, itu airnya masuk di akar langsung ya. Jadi itu masuk kategori drip atau trickle irrigation system ya. Jadi ini semua bertekanan. Jadi kalau drip ini itu dibikin sepanjang alur di mana tanaman itu kita tanam, kita pasang pipa, kemudian ada nozzle namanya. Ada nozzle itu tujuannya adalah mengatur dripnya, debit keluar dari hose, nose atau selang atau pipa ke tanaman itu ya. Nah, ini dua. Jadi pressurized irrigation ini itu semuanya bertekanan dan ini umumnya efisiensinya tinggi. Kenapa? Kehilangan air itu kecil karena tidak bocor seperti surface irrigation kan ada seepage, ada infiltrasi di saluran,
ada seepage ke kiri dan kanan gitu. Tapi ini nggak ada. Kemudian ini tergantung kepada tekanan operasionalnya, itu tekanannya biasanya pompa, ya. Nah, jadi efisiensinya lebih tinggi, kemudian sistem pengoperasiannya pun lebih murah, ya, lebih gampang. Karena pipanya biasanya sudah permanen ditanam di dalam tanah, tinggal lateralnya yang bisa kita pindah-pindah, tapi main pipe-nya semua sudah ada, ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Ini adalah sprinkler. Sprinkler irrigation system ini, ya, ini coba lihat yang sebelah kanan ini. Penjelasan definisinya sudah tahu ya. Ini contohnya, ini yang lahan yang kecil ya. Lahan yang kecil seperti ini bisa kita buat sederhana saja. Mungkin main pipe-nya hanya satu, ini ya, hanya satu. Di sini ada pompa. Terus dari pompa ini itu air dipompakan ke main pipe ini, berarti pipa ini sudah berisi air dan bertekanan, ya. Kemudian ini di kiri dan kanan main pipe ini kita buat lateral pipe namanya. Lateral pipe ini bisa diangkat-angkat, ya. Jadi di sini ada tersedia sudah kran yang bisa disambungkan lateral itu dan bisa dibuka kerannya untuk airnya keluar gitu ya. Jadi diameter lateralnya ini didesain untuk menentukan jumlah berapa banyak sprinkler head-nya. Ini yang tanda kali ini sebenarnya letaknya adalah sprinkler head yang nanti membuat radius sprinkler pancaran seperti ini. Setiap titik ya, setiap titik dibuat seperti ini lingkarannya, dan ini lagi nanti buat lingkaran, jadi dia ada overlap sedikit, jadi semua air ini akan basah. Nah, jadi besar diameter ini ditentukan oleh berapa banyak debit yang dikeluarkan per satu head dan berapa jumlah head sprinkler untuk satu lateral. Nah, lateral ini bisa kalau lahan kita luas, ada sebagian lateral ini juga tidak pakai moving begini lagi ya, tidak moving karena luas. Ini juga ditanam permanen. Sehingga yang moving hanya stick head sprinkler ini yang kita pindah-pindah ke beberapa tempat. Hanya ini kadangkala kalau ini kan tertanam di dalam tanah kalau permanen. Jadi kalau kita membajak atau traktor, ya pastikan jangan kena traktor itu rusak semua ya. Nah, tapi oleh karena itu maka lateral ini umumnya bisa diangkat sehingga bebas di sini alat berat masuk ya. Nah, ini adalah model sprinkler. Nah, di lapangan itu kira-kira seperti ini. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah lihat atau di lapangan aplikasi dari sprinkler ini. Kalau di Sumatera Utara ini ya untuk pembibitan kelapa sawit sering, atau mau lihat lapangan golf ya, lapangan golf perawatan rumputnya juga pakai sprinkler seperti ini. Jadi bisa kalian lihat di lapangan golf di beberapa tempat yang merawat rumputnya itu pakai sprinkler seperti ini. Kemudian di beberapa tempat di Tanah Karo ada juga, ada perkebunan orang buat perkebunan ya, tidak luas gitu ya, tapi dia pakai sprinkler seperti ini. Ada beberapa perusahaan swasta ya. Oke, nah ini sprinkler. Kemudian kita lanjut ke drip. Prinsip pipanya sama seperti tadi. Jadi ini lateralnya ini kalau lihat gambar kiri ini seperti pipa ya. Jadi buat pipa seperti ini ke sana, terus di setiap tanaman itu dipasang nozzle. Namanya drip nozzle. Jadi drip nozzle ini akan membasahi tanah di sekitar tanaman ini. Nah, jadi dengan demikian, ini kalau sudah cukup terisi, kita matikan dan kita buat lagi ke tempat lain. Dan ini pipa-pipanya ini bisa juga diangkat seperti tadi ya, bisa juga diangkat, dipindahkan. Jadi oleh karena itu pegawai atau pekerja untuk ini harus tersedia untuk mengangkat dan memindahkannya. Nah, supaya jarak antar nozzle ini tidak
dirubah-rubah, maka dalam agronomi ya, tata laksana tanaman itu, jarak tanam, kemudian tinggi pohon dan segala macam itu harus diikuti. Jadi dalam praktis agronominya pun harus disusun sedemikian rupa sehingga jangan nanti kita buat ini pindahkan ke alur berikutnya, nanti jarak nozzle-nozzlenya nggak pas gitu. Ya, jadi ini adalah sistem drip irrigation system atau trickle irrigation system. Ya, ini dua-dua ini masuk kategori pressurized irrigation system dengan metode drip atau trickle, dan satu lagi tadi sprinkler. Ya, ini adalah dua sistem irigasi. Nah, jadi saya mau sampaikan begini ya, ini sebagian besar negara-negara maju ya, itu menggunakan sistem irigasi ini. Saya pernah jalan-jalan ke Israel, saya lihat semua tanaman di sana itu bagus, dan hampir semuanya irigasinya tidak nampak. Artinya di permukaan nggak nampak gitu ya. Tetapi semua itu irigasi, dan mereka sangat banyak menggunakan drip atau trickle ini ya, sehingga tanamannya semuanya baik. Tinggal ya orang pertanian lah cari varietas yang cocok untuk ditanam. Kalau airnya teknik sipil, tapi kalau tanamannya itu jenisnya pertanian ya. Nah, sekarang sistem saluran ya. Sistem saluran pada jaringan irigasi, kalau dalam surface irrigation namanya saluran. Tapi kalau dalam pressurized namanya jaringan pipa ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Pengertian dari pressurized dan surface irrigation sudah saya jelaskan, dan bisa dipahami bahwa teknik ini diperlukan untuk menggunakan air secara efisien. Penggunaan pressurized irrigation memerlukan teknologi yang sedikit lebih tinggi dari metode surface irrigation, dan diperlukan ketelitian ya, ketelitian dan kecermatan untuk ini. Dan biaya operasinya juga ada pompa. Jadi kita ada bukan gaya gravitasi tapi pompa, umumnya pakai pompa ya. Jadi perlu beli minyak ya, perlu perawatan mesin dan segala macam. Tapi itu sepadan dengan efisiensi yang dia peroleh. Nah, sampai di sini saya kira kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa dibuat pertanyaan melalui Google Classroom yang saya buat, atau di YouTube ini pun bisa ya. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian sebelum kita teruskan ke sistem saluran irigasi, coba hayati kembali yang sudah saya sebutkan tadi. Maka ini kita akan teruskan sebentar lagi tentang sistem saluran irigasi dan sistem jaringan pipa irigasi. Nah, sekarang coba kita perhatikan sistem saluran. Ya, sistem saluran irigasi ini saya sebutkan saluran di sini karena ini saya bicarakan tentang irigasi permukaan yang ini ya. Nah, sekarang sistem saluran itu, kalau dia umpamanya areal irigasinya kecil, ya mungkin satu saluran saja cukup. Satu saluran irigasi saja cukup. Tetapi kalau luas, udah ribuan hektar gitu ya, itu memang sedikit agak kompleks. Untuk itu perlu disusun sistem salurannya sedemikian rupa sehingga pada prinsipnya adalah semua tempat, baik yang dekat ke sumber dan yang jauh dari sumber, sama kesempatannya untuk mendapatkan air. Jadi sistem saluran irigasi ini harus kita rancang sedemikian rupa sehingga hal yang tadi dipenuhi. Mau dekat atau jauh dari sumber, sama kesempatannya untuk mendapatkan air ya. Nah, sebagai contoh sebelah kanan ini saya ilustrasikan ya, sistem saluran irigasi itu kalau dia luas. Tapi kalau kecil mungkin tidak terlalu sulit, bisa satu saluran saja cukup ya. Nah, ini biasanya kalau di
Indonesia ini itu ada standar perencanaan irigasi KP namanya, disusun oleh Kementerian PU. Ya, ini kebetulan dulu yang nyusun ini adalah dosen saya di Belanda. Saya sekolah dulu di Belgia, dan ini dulu pada saat di sini belum disahkan, ini kita lihat juga di sana karena mereka yang susun ya. Nah, bersama dengan PU tentunya ya. Nah, kemudian ini dalam sistem saluran ini itu biasanya itu dibagi dalam beberapa kategori ya. Satu main kanal atau primary kanal gitu ya. Ini umumnya ini tidak ada air disadap atau diambil di sini untuk lahan pertanian atau unit irigasi. Kemudian ada secondary kanal atau saluran sekunder. Pun juga sepanjang itu tidak ada yang langsung ke lahan. Nah, kemudian di bawahnya ada tertiary kanal A. Jadi ini yang merah ini adalah saluran primernya, ini adalah saluran sekundernya, yang hijau inilah saluran tersier. Nah, umumnya dari saluran tersier ini itu bisa diambil air ke kotak-kotak atau petak-petak irigasi. Nah, di dalam kotak petak-petak irigasi ini, unit-unit irigasi ini bisa dibuatkan saluran quarterly, dan dari situ nanti baru langsung ke sawah, ke ladang, ke lahan ya. Nah, jadi baik dari sistem non-ponding atau ponding system pun sistemnya sama seperti ini. Jadi kanal-kanal ini harus diisi air seluruhnya, terdistribusi seperti ini, sehingga waktu aplikasi ke lahannya semua tempat, baik yang dekat ke sumber ini atau yang paling jauh di sini, itu kesempatannya semua sama. Kenapa? Karena kanal-kanal ini semua berisi air sesuai dengan keperluan lahan yang ada ini. Ya. Nah, inilah sistem ilustrasi saluran. Jadi intinya yang paling dekat dan yang paling jauh itu dapat air sama. Nah, ini semua kalau kita bicara tentang surface irrigation, ini semua adalah aliran gravitasi. Jadi kalau demikian, head di sini atau energi di sumbernya ini harus bisa mencapai titik paling jauh ini dengan aliran gravitasi. Ya, jadi baik di pendistribusian air di lahan, perjalanan air di saluran tersier, quarter, kemudian ada di sekunder, ada semua head loss yang ada di sini. Kalau dikurangkan dari head yang total, harus lebih tinggi dari permukaan air yang ada di sini. Itu artinya sistem saluran itu harus didesain sedemikian rupa, karena ini banyak kehilangan energi di jalan, di saluran, kemudian di bangunan. Dan satu lagi gini ya, kadangkala tidak rata semua lahan itu, kadang-kadang ada juga perlu diterjunkan gitu. Perhatikan itu bahwa itu head loss semua itu. Jadi kalau dalam head loss seperti ini, ya kompensasinya apa? Ya mungkin bendungnya di sini yang ditinggikan gitu. Jadi ini sistem saluran ini seperti itu ya. Nah, sekarang saya lihat kalau kita pakai pressurized irrigation. Saya ambil skema yang sama, tetapi sistemnya beda ya. Jadi kalau tadi alirannya gravitasi, ini airnya dipompa. Ya, jadi semua ini pipa, yang merah ini hanya ada primary pipe, ada secondary pipeline, ada tertiary pipeline gitu ya. Yang 3 ini secondary-nya, kemudian yang ini adalah main pipe di unit irigasi atau peta irigasi, kemudian ini lateralnya yang di sini dan di sini lateralnya. Nah, jadi artinya apa? Sampai titik main pipe di unit ini, di unit atau peta irigasi ini, itu tekanan air sudah harus tersedia sebesar yang kita perlukan untuk membuat sprinkler atau drip. Jadi berapa jumlah sprinkler head pada satu lateral,
itu sudah harus didesain sedemikian rupa sehingga nanti headnya cukup untuk membuat lingkaran sprinkler seperti yang saya tunjukkan di awal kuliah tadi ya. Nah, ini setiap unit irigasi ini, peta irigasi ini akan disediakan pipa sampai titik main pipe. Jadi main pipe-nya itu ditanam di tanah ya. Ditanam di tanah. Terus pastikan bahwa kalau ada traktor lewat, ada cangkolnya, tidak kena pipa itu. Main pipe. Kalau lateralnya kita bisa move. Itu bisa pindahkan, hanya tinggal di tempat-tempat yang sudah sesuai dengan radius sprinklernya, ya, sesuai radius sprinklernya, ada kerannya, jadi kita bisa tutup dan buka, ya. Nah, kalau drip sama, ya, di tempat itu juga, tetapi nanti berapa banyak lateral untuk drip itu beda dengan sprinkler, karena sprinkler pakai radius. Kalau drip berdasarkan row-nya, ya, row tanamannya. Nah, ini saya kira sistem jaringan pipa irigasi yang digunakan baik untuk surface irrigation maupun pressurized irrigation. Prinsipnya, titik paling dekat dan paling jauh dari sumber air irigasi sama kesempatannya untuk memperoleh air dari air sistem irigasi. Itulah fungsi dari sistem jaringan, ya. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa satu daerah irigasi kalau tidak dilengkapi dengan sistem drainase itu tidak akan pernah bisa mendapatkan performa atau produktivitas yang tinggi. Kenapa? Kalau umpamanya kalau kita gunakan non-ponding system contohnya ya, waterlogging saja atau air yang tergenang terlalu lama di satu tempat itu bisa membuat tanaman itu mati. Hanya padi yang tahan digenangi. Kenapa? Karena padi itu punya akar yang di akarnya itu ada saluran oksigen, ada rongga yang langsung ke daun. Jadi digenangi pun dia tanamannya nggak mati. Yang lain yang tidak punya jenis akar seperti itu mati. Jadi waterlogging itu bahaya bagi tanaman kalau kecuali padi ya. Nah, oleh karena itu maka harus dipastikan bahwa drainase kita cukup untuk membuat jangan ada waterlogging. Nah, kemudian di samping itu kadang-kadang hujan lebat, gitu ya. Hujan lebat, air di petak ini atau unit irigasi ini melimpah lebih banyak dari yang seharusnya. Kalau tidak ada drainase, maka nanti semua tanggul-tanggul petak itu bisa jebol, hancur, dan akhirnya kita nggak punya petak lagi atau tidak punya unit irigasi lagi. Nah, kemudian kalau kita menggunakan pressurized irrigation system ya, atau non-ponding system, itu umumnya kan kita concern untuk memberikan air sampai batas root zone gitu ya. Kita nggak kasih air lebih banyak karena itu kehilangan namanya losses. Kalau demikian, kalau air irigasi ini atau pupuk yang kita berikan ini menumpuk di root zone itu namanya semua pupuk atau residu pupuk atau kation-kation yang datang dari air irigasi itu kan membentuk garam ya. Jadi nanti salinitasnya tanahnya itu berubah atau pH-nya berubah gitu. Secara rutin itu harus dicuci. Kalau itu nggak dicuci, nanti kita kasih pupuk banyak pun, itu tanaman itu tidak akan tumbuh optimal. Jadi oleh karena itu maka dalam hal kita menggunakan irigasi non-ponding, kalau irigasi padi kan tergenang terus, jadi jenuh terus di root zone-nya itu. Tapi kalau untuk non-ponding tidak. Jadi oleh karena itu di subdrain ini perlu dibuat subdrain. Subdrain itu ditanam dalam tanah sehingga pada waktu-waktu tertentu kalau kita mau mencuci garam itu, leaching namanya ya, mencuci garam itu kita kasih air berlebih dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu maka tanggul basin itu atau tanggul petak itu harus sedikit tinggi supaya bisa menerima air lebih banyak sehingga nanti dia infiltrasi leaching. Nah,
itu harus ditampung oleh subdrain. Nah ya, jadi subdrain ini dibuang ke drainase ya. Ini perlu semua sistem irigasi atau daerah irigasi harus disediakan sistem drainasenya sehingga dia bisa memberikan produksi yang optimal. Nah, kalau kita mau lihat secara seksama di sini ya untuk sistem drainase tadi, maka ini kira-kira di sebelah kanan ini coba sketsanya ya. Ini air irigasi, kita apply atau kita masukkan ke peta irigasi. Kemudian dari peta irigasi ini dia akan membasahi root zone. Kemudian kalau hujan lebat atau air irigasi berlebih, dia harus bisa keluar ke sini, ke drain ini. Untuk surface irrigation atau border atau furrow gitu ya, ini bisa dipasang di tanggul paling ujung yang dekat drainase ini bentuk U-notch atau V-notch. Ya, U-notch atau V-notch dalam batas muka air maksimum di dalam peta itu, sehingga kalau ada selebihnya dia bisa keluar ke drain. Jadi U-notch, V-notch atau pipa, ya bisa kita pasang pipa sehingga dia bisa keluar. Ini namanya adalah drainase untuk yang permukaan. Kemudian yang di root zone ini, seperti saya katakan tadi ya, untuk mencuci garam di root zone ini perlu kadang-kadang dicuci secara reguler sehingga harus ada yang menampung. Yang menampung apa? Subdrain. Subdrain itu ada di bawah, itu ditanam dan nanti dia mengalirkan air ke main drainnya. Ya, nah ini garam-garam di root zone ini akan dibawa ke bawah melalui perkolasi. Kalau dari atas ke bawah, dari permukaan ke sini namanya infiltrasi. Dari root zone ini ke bawah kita sebut namanya perkolasi. Nah, oleh karena itu maka akhirnya root zone kita ini senantiasa akan fresh dan bisa ditanam tanaman tanpa constraint yang berarti dari salinity problem ya. Nah, oleh karena itu subdrain ini harus dirancang. Berapa jaraknya, spacingnya, dan berapa diameternya supaya dia bisa membuang drain air dalam tanah tadi untuk dicuci ya. Nah, ini kira-kira. Nah, kemudian coba kita lihat ya, kita perlu mengolah ini. Untuk ini semua, artinya pengelola irigasi itu harus diberi ilmu pengetahuan supaya mengerti cara untuk mengoperasikannya. Jadi mengelola namanya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi sudah ada beberapa topik yang kita bicarakan ini baik di pressurized maupun di surface irrigation. Maka sekarang kita lihat bagaimana pengelolaan air irigasi pada unit atau peta irigasi tersebut ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini saya buatkan satu tata laksana untuk dipahami oleh para manajer ya atau yang mengelola daerah irigasi. Bahwa sebenarnya secara prinsip dasar ya, yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah mengelola air di root zone ini. Di root zone tanaman ini, di gambar sebelah kanan ini. Kita perlu mengelola air di sini. Apakah itu sistem ponding, apakah non-ponding, apakah sprinkler, apakah drip, apakah furrow, border, apapun metodenya, sebenarnya tujuannya adalah mengatur moisture content pada root zone ini. Karena disinilah proses pengambilan unsur hara seperti saya jelaskan di awal tadi berlangsung, ya. Nah, ini oleh karena ini, ya, di sini diperlukan pengetahuan atau pemahaman yang bagus. Untuk ini coba perhatikan saya buat satu kurva atau grafik seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat root zone ini root zone. Di root zone saya bikinnya. Itu kalau kita cerita tentang moisture content, ya, moisture content, berarti dia kan bergerak dari kering atau dry, ya, atau moisture content dry. Ini saya bikin QE ini adalah inisial karena dalam
tanah kita nggak tahu apakah ada kandungan tanah atau tidak gitu, apakah kering atau tidak nggak tahu kita. Tapi kita bisa periksa. Kalau ambil sampelnya, kita periksa bisa kita tahu moisture content-nya ya, dengan cara membawanya ke laboratorium ya untuk. Nah, kemudian ini dry, ini ada satu yang penting dipahami di dalam irigasi itu adalah moisture content dalam kondisi field capacity. Jadi kalau moisture content di root zone itu lebih kecil dari field capacity, ya, itu proses ion uptake oleh tudung akar di dalam root zone itu tidak bisa terselenggara dengan optimum. Artinya apa? Harus kita pastikan bahwa air yang ada di root zone itu kalau dikonversikan menjadi moisture content, dia harus lebih besar dari moisture content field capacity. Nah, saya mau jelaskan apa artinya field capacity ini ya. Nanti dalam kuliah yang lebih detail nanti saya bicarakan. Tetapi dia adalah suatu moisture content di mana artinya proses ion uptake itu bisa terselenggara dengan optimum. Perubahan anorganik menjadi organik, menjadi kation dan anion itu bisa terselenggara dengan optimum apabila moisture contentnya di atas itu. Nah, kalau begitu, kita umpamanya mendapatkan satu moisture content awal, ini tanah ini sebelum mengawali irigasi harus dibawa ke laboratorium, cek moisture contentnya supaya memberikan air itu pas. Moisture content itu dipengaruhi oleh jenis tanah ya, jenis tanah kan rongganya, kemudian ada jenis tanah apa kemarin masih baru hujan apa semacam itu kita sebut inisial. Nah misalkan contohnya begini, kalau moisture content inisialnya di sini, ya itu diperiksa berarti harus diperiksa di laboratorium. Nah maka di awal kita memberikan air irigasi, ya itu besarnya harus dari sini sampai ke jenuh saturated, ya. Jadi kita penuhi seperti yang gambar tadi ya, yang basin tadi, dipenuhi sampai tergenang dia. Setelah itu dipenuhi sampai ketinggian berapa? Mungkin D, ya, setebal D. Setelah itu di stop, dimatikan, dibiarkan dia merembes masuk ke dalam tanah. Dan itulah nanti yang merubah moisture content ini. Pada saat air penuh, saturated namanya. Tapi karena ada transpirasi, ada evaporasi, ada seepage, gitu ya. Nah, ada perkolasi ke bawah, gitu ya. Nah, ini membuat depletion atau pengurangan, ya, pengurangan kandungan moisture content, kandungan air. Karena dia berkurang, maka dalam waktu tertentu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T, gitu ya. Air itu habis sampai ke titik field capacity. Nah, kalau kita nggak ada air irigasi, ini bisa sampai dry, sampai ke bawah. Kalau udah dry pasti mati tanamannya ya. Nah, kalau di sini mungkin diantaranya ini mungkin masih setengah mati gitu ya. Nggak mati tapi hidup pun nggak memberi produktivitas yang berarti. Maka di sini harus diberikan tambahan air irigasi. Kalau sampai ke moisture content field capacity. Nah, begitu seterusnya sampai tanaman itu maturing namanya ya, penuaan mungkin nggak perlu air lagi. Sampai batas itu kita harus manage pemberian airnya dengan jumlah. Nah, kalau awalnya dari QE, theta I, sekarang dari sini dari theta field capacity. Nah, oleh karena itu pemberian air ini harus ditata. Jadi siapa yang jadi manajer irigasi harus tahu ini kapan memberikan air, kapan tidak, gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin yang terakhir ya, ada 2 slide terakhir ini. Saya akan jelaskan satu lagi. Kalau umpamanya ya, untuk tanaman padi itu kan tergenang terus. Jadi berarti root zone-nya itu jenuh terus. Jenuh pun terus nggak masalah tanaman padi karena dia akarnya itu bisa memberikan oksigen untuk mengoksigenisasi dari akar sehingga tidak jadi soal. Jadi dalam urusan tanaman padi ya, pengelolaannya itu D ini harus selalu dijaga
untuk mengcounter transpirasi, evaporasi, dan perkolasi. Sehingga total D ini harus dijaga melalui irigasi ini, dan umumnya ini diberikan secara konstan ya. Jadi pemberian air konstan ini akan menjamin bahwa air D itu bisa tetap terjaga. Jadi sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tajukan di Google Classroom. Nah, jadi ini prinsip ini untuk tanaman padi bahwa kita harus menjaga D. Ya. Kemudian ada kalanya kalau kita pupuk ini kan harus kita buang semua ini. Setelah kita buang ini semua, nanti kita harus ada advance water untuk mengisi ini sampai D lagi gitu ya. Sehingga ini terjadi. Nah, dalam konteks ini, para irigator atau manajer irigasi harus bisa menghitung berapa besar kontribusi air tanah yang sampai ke root zone yang bisa diambil tanaman. Kemudian, berapa besar D ini untuk membasahi daerah root zone ini. Maka persamaan water balance di zona ini, ya, di zona ini. Untuk moisture content yang kita inginkan. Berarti harus di atas field capacity, ya. Maka itu setelah itu terjaga, maka dia harus dibuat dalam bentuk persamaan. Yang masuk ke zona ini modelnya gitu ya. Model adalah root zone ini. IR tambah R. R itu rainfall ya. Rainfall ini curah hujan yang ini. Nah, curah hujan. Curah hujan R, GW kontribusi air tanah, kemudian transpirasi yang keluar. Perkolasi keluar dari root zone dan seepage pun keluar dari root zone ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini prinsip dasar tata laksana ini. Tadi saya selalu sebutkan ya bahwa dalam model water balance di dalam irigasi ini itu sebenarnya ada di root zone ya. Dan di root zone ini tadi saya sebutkan bahwa kita lihat yang masuk itu namanya gain ya. Yang keluar namanya losses. Jadi gain harus sama dengan losses untuk moisture content yang kita inginkan di dalam root zone ini. Sehingga persamaan water balance ini bisa kita tulis seperti ini. Ini yang sebelah kiri ini adalah gain. Apa itu gainnya? Irigasi, IR. R, rainfall. GW, groundwater contribution. Jadi ini, tiga-tiga ini adalah air yang masuk ke root zone ya melalui berbagai cara. Kemudian yang sebelah kanan ini namanya losses ya. Losses itu apa saja? Yaitu satu penguapan, evaporasi. Ya baik dari tanah maupun dari air. Kemudian satu lagi apa? Transpirasi. Itu penguapan dari daun tanaman. Kemudian apa lagi? Seepage yang bisa keluar dari root zone ini ke drainase atau topografi lahan yang agak miring gitu ya, miring sehingga ada potensial energi yang bisa membuat seepage. Nah, kalau begitu water balance-nya adalah ini ya, IR tambah R tambah GW sama dengan E tambah. Nah, ini keseimbangan di sini. Jadi keseimbangan maksudnya di dalam ini harus terjaga dalam kondisi tertentu. Kalau dia non-ponding system, maka moisture content inilah sebagai indikatornya. Nah, tapi kalau di dalam di dalam ponding system, biasanya tanaman padi ya. Kalau tanaman padi ini moisture contentnya kan jenuh terus ini. Jadi kalau begitu, kita ambil balance-nya itu ada di permukaan ini. Jadi balance di permukaan ini yaitu sama seperti tadi. Yang masuk apa? Irigasi, rainfall, kontribusi air tanah itu masuk ke sini gitu kan. Nah, sekarang apa yang keluar? Losses, evaporasi, transpirasi, perkolasi, seepage sama seperti yang tadi. Nah, jadi untuk yang ponding system karena tanahnya tetap jenuh, maka biasanya pemberian airnya tengok di moisture content ini ya. Moisture contentnya kan saturated terus ini. Karena sudah kita genangi. Nah, kalau begitu pemberian airnya
hanya di awal waktu pengubangan namanya. Dalam irigasi tanaman padi ada pengubangan atau puddling ya, puddling water requirement namanya. Jadi kalau puddlingnya itu sudah terselenggara, di situ ada advance water perlu sehingga lebih besar dari yang kontinu. Selanjutnya air itu supaya ini tetap saturated atau dengan kata lain D-nya bisa terjaga terus, ada air di atas permukaan tanah, maka kita beri air secara kontinu. Ya, namanya continuous irrigation supply. Jadi kalau begitu, berapa banyak yang disuplai itu? Ini dia. Kita pindahkan semua yang dua komponen ini ke kanan, bisa kita tulis irigasi sama dengan evaporasi tambah perkolasi tambah transpirasi tambah seepage kurang curah hujan kurang GW. Nah, jadi ini adalah rumus cara untuk memanage irigasi. Jadi kalau demikian, ini bagaimana ngaturnya? Nah, itulah bangunan hydraulic structure itu, yang artinya bisa buka, bisa tutup. Nah, jadi artinya inilah tugas manajer irigasi dalam membuka dan menutup pintu. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, kalau demikian apa yang harus kita latih pengelola irigasi sampai ke para petaninya adalah untuk mengelola air irigasi seperti yang tadi ya, seperti yang saya sebutkan, bahwa ini yang harus kita kelola, bahwa jangan sempat ada kurang air di zona ini untuk membuat proses ion uptake berjalan baik. Nah, sekali lagi untuk yang ini ya, saya mau ulangi sedikit. Untuk tanaman non ponding ini tidak boleh dibuat zona itu jenuh terus, harus ada oksigen di dalam. Kalau enggak akarnya mati. Hanya di awal saja, kalau awal pada pemberian air itu kita ponding, tetapi setelah itu nanti dia akan masuk ke dalam, tapi tidak saturated seterusnya. Seperti grafik yang sebelah kiri ini ya. Jadi harus ada oksigen di dalamnya. Kalau enggak nanti akarnya mati. Baik. Nah, saya teruskan ya yang ini tadi. Pengelola irigasi itu ya harus memiliki keahlian atau keterampilan termasuk para petaninya untuk memahami yang tadi. Dan caranya apa? Pertama ya, hal-hal yang harus diberikan pelatihan kepada pengelola irigasi di lapangan adalah pengolahan lahan. Ini landscaping dan leveling. Ini landscaping itu maksudnya ukuran petak basinnya, ukuran petak irigasinya, kemiringan lahan di dalam, apakah basin, border, furrow, itu harus dibuat. Kemudian kalau kita bikin sprinkler pun dia harus rata seperti itu ya, artinya kita harus usahakan land preparationnya, shaping dan levelingnya itu sebaik mungkin ya. Kemudian pengumpul air yang benar, right amount and right time, inilah hakikat kebutuhan dari irigasi. Jadi artinya kalau hari ini hujan lebat gitu kan, kita biasanya ya kalau daerah irigasi yang sudah modern dan dikelola dengan benar, ada penakar hujan yang tersedia di lahan itu. Sehingga kita tahu hari ini berapa milimeter hujan. Oke, sekian milimeter, maka nanti sekian hari interval. Tadi kan ada saya bikin di sini interval irrigation interval ya ini ya. Mungkin karena hujan tadi malam datang agak lebat atau kemarin hujan, ini bisa di-extend, diperpanjang. Aturannya 7 hari sekali kasih air, ini mungkin 10 hari karena hujan yang kemarin gitu. Jadi itu bisa di-adjust. Ini harus dikasih tahu. Pemberian air yang benar, right amount, right time. Pemakaian air secara rotasi. Nah, ini biasanya rotational use of water. Ya, kalau sekaligus di satu wilayah diberikan, kalau sudah selesaikan yang interval irigasinya 7 hari, kan bisa dikasihkan ke unit irigasi yang lain atau saluran tersier yang lain gitu. Jadi itu harus dirotasi. Ini pun harus dikasihkan schedule-nya kepada yang mengelola itu. Kemudian metode irigasi itu adalah yang tadi harus dijelaskan bahwa ini irigasi kita ini metode ini. Jadi caranya memberi airnya seperti ini. Pola tanam. Pola tanam ini harus ada kesepakatan antara orang yang berada di satu unit irigasi ya.
Jangan nanti yang satu tanam bulan Desember, yang satu bulan Januari, nanti ngatur pemberian airnya agak repot. Jadi oleh karena itu setidak-tidaknya satu unit irigasi itu adalah tertentu pola tanamnya, dan secara agronomi pun ya jenis tanaman apa yang ditanam, seperti apa cara penanamannya, itu harus diberikan pemahamannya. Nah, kan tata laksana agronomi maksudnya seperti itu ya. Tanaman ini root zone-nya sekian. Karena setiap tanaman itu dalam akarnya beda-beda. Jadi kasih tahu, orang pertanian akan kasih tahu bahwa tanaman ini panjang akarnya sekian, dan berarti root zone-nya sekian. Tergantung pada umurnya juga ya. Nah, kemudian pola tanam, kemudian tata laksana agronomi, kemudian tata laksana pengairan, irrigation practices. Ini maksud irrigation practices ini begini. Kalau saya kembali ke titik ini ya, ini berapa hari sekali kita kasih air supaya moisture content di sini tidak pernah lebih kecil dari field capacity. Itu artinya bahwa moisture content di situ tidak pernah lebih kecil dari field capacity. Berapa hari sekali kita kasih air irigasi, dan berapa banyak, gitu kan? Nah, berapa banyak tergantung luasnya kan. Nah, jadi oleh karena itu ini harus diberikan satu schedule pemberian air, karena yang jaga irigasi ini bukan ahli irigasi semua ya. Nah, harus dididik ini. Kemudian penggabungan penggunaan air. Ini ada conjunctive use of water. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan itu penggabungan antara kontribusi air tanah dengan air irigasi. Karena kontribusi air tanah ini tergantung kepada berapa dalam atau berapa jauhnya permukaan air tanah permanen dari bagian bawah root zone. Makin dekat dia, makin besar GW ini. Atau dengan kata lain, kalau jenis tanah di sini tanah liat, ini panjang H-nya bisa dicapainya ya, panjang H, tinggi H bisa agak tinggi, tapi debitnya kecil. Kalau dia poreus, debit GW-nya besar, tetapi H-nya kecil. Jadi gitu. Ini harus diketahui jenis tanah di daerah irigasi kita ya. Jadi maksudnya setiap areal itu ya mestinya di kantor sudah diplotkan. Nah, ini jenis tanahnya ini. Jadi penggunaan air tanah dari bawah itu bisa terkontribusi sekian, ini sekian. Jadi air kasih sekian. Nah, kemudian ini para petani yang nomor 9 ini. Partisipasi petani itu penting. Karena kalau mereka tidak disiplin dalam penggunaan air ini juga, ya nanti manajer kan cuma satu ini. Jadi kalau petaninya banyak gitu. Jadi kalau enggak pengguna air atau buruh yang menggunakan air enggak disiplin, maka nanti banyak kehilangan air. Nah, ini saya kira ya yang penting kita lakukan dalam perencanaan. Jadi ini semualah pengenalan irigasi. Nanti satu persatu bagian ini akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jadi sekarang saya kira pengenalan irigasi dari awal tadi diikuti dengan seksama. Kemudian begini ya, ini ada buku saya namanya Rekayasa Irigasi. Baca ini karena di dalamnya apa yang saya tuliskan ini semua bisa dibaca secara seksama di sini ya. Jadi ini buku ini dicetak di USU Press dan bisa dilihat di perpustakaan juga ya. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Jadi ada buku bisa dibaca, kemudian ini penjelasan saya secara garis besar, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam dari saya, Makmur Ginting. Terima kasih.